Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan berbagi pengetahuan kepada rekan-rekan semua berkenaan dengan hukum yang ada di Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai judicial review yang ada di Indonesia. Judicial review itu adalah salah satu istilah yang ramai ataupun luas dikenal oleh masyarakat pasca dibentuknya Mahkamah Konstitusi di tahun 2003. Memang judicial review itu identik dengan Mahkamah Konstitusi, meskipun bahwa kewenangan untuk melakukan uji materi melalui judicial review tidak hanya dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-undang kita juga memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung. Baik Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi sebenarnya memiliki kewenangan yang sifatnya yudikatif dalam melakukan upaya koreksi terhadap produk legislasi ataupun produk hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif dan juga produk regulasi yang dibuat oleh eksekutif. Nah, di dalam judicial review itu sendiri bahwa semangat yang ingin dibawa itu adalah untuk melakukan koreksi terhadap peraturan perundang-undangan. Sebelum lebih jauh saya menjelaskan tentang judicial review, saya harus menjelaskan dulu bahwa Indonesia menganut sistem civil law. Civil law system ini adalah aturan sebuah negara di mana dia sifatnya adalah kodifikasi. Jadi aturan-aturan itu dibuat secara tertulis sehingga memungkinkan terjadinya potensi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang ada di bawah dengan yang lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya lebih tinggi. Jadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di pasal 7 dijelaskan bahwa ada 7 peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan hierarkis antara satu dengan yang lainnya. Nah, hubungan hierarkis itu dimulai dari Undang-Undang Dasar ya, sebagai konstitusi kita, artinya sebagai aturan yang sifatnya tertinggi ya, dan merupakan konstitusi daripada bernegara dan juga berbangsa di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ada Undang-Undang Dasar, kemudian ada TAP MPR, berikutnya di nomor 3 itu ada undang-undang. Dia undang-undang itu setingkat dengan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dibuat oleh lembaga eksekutif, dalam hal ini adalah presiden. Kemudian ada juga peraturan pemerintah, ada juga peraturan presiden. Berikutnya ada peraturan daerah ya, atau perda provinsi. Kemudian yang terakhir itu ada peraturan daerah tingkat kota dan juga kabupaten. Nah, ketujuh hierarki peraturan perundang-undangan itu, karena Indonesia mengadopsi sistem civil law dengan sistem kodifikasi, artinya bahwa peraturan perundang-undangan yang rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya lebih tinggi. Maka di dalam kodifikasi ini kita mengenal asas hukum yang kita sebut dengan lex superiori derogat lex inferiori. Artinya bahwa peraturan perundang-undangan yang tinggi mengabaikan peraturan perundang-undangan yang sifatnya rendah. Dengan kata lain bahwa tidak dibolehkan adanya pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sifatnya rendah dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya ataupun yang lebih tinggi seperti itu. Maka di dalam kaitannya dengan judicial review, kewenangan secara atribusi yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung di dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
diberikanlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengoreksi terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Adapun peraturan perundang-undangan yang di ayat 2-nya dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang, maka kewenangan untuk melakukan uji material melalui judicial review itu diberikan kepada Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat vital dalam upaya untuk mengoreksi terhadap aturan-aturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang saya sebutkan tadi itu. Maka karena sifatnya adalah lex superiori derogat lex inferiori, putusan yang dibuat oleh hakim di Mahkamah Konstitusi dan juga di Mahkamah Agung, dia bersifat erga omnes. Artinya para pemohon yang memiliki legal standing di dalam melakukan uji material terhadap norma-norma yang ada ataupun yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan konstitusionalnya, dia akan mengikat secara umum, mengikat secara keseluruhan. Jadi tidak hanya terkait kepada para pemohon saja, ataupun tidak hanya bersifat mengikat para pemohon saja, tapi dia bersifat erga omnes yang mengikat secara umum. Nah, sehingga setiap putusan-putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung, dia akan berlaku umum kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh warga negara yang berada di dalam jurisdiksi hukum Indonesia itu sendiri. Nah, karena hak itu dijamin oleh undang-undang, maka bagi barang siapa yang memiliki legal standing, siapa saja yang memiliki legal standing ataupun kedudukan hukum di dalam melakukan uji material terhadap dugaan adanya pertentangan norma antar misalnya undang-undang dengan undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan undang-undang. Di situ ada 4 ya. Dalam Mahkamah Konstitusi dijelaskan ada 4 pihak yang memiliki legal standing atau kedudukan hukum sehingga bisa untuk beracara di dalam Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah perorangan, yang kedua Kesatuan Masyarakat Adat, kemudian yang ketiga itu ada badan hukum yang bersifat privat dan juga publik, kemudian yang terakhir adalah lembaga negara. Adapun di Mahkamah Agung, judicial review yang ada di Mahkamah Agung, dia hanya perorangan, kemudian Kesatuan Masyarakat Adat, badan hukum yang sifatnya privat maupun publik, dan tanpa ada lembaga negara. Nah, legal standing itu bisa digunakan ketika seseorang itu merasa, ataupun para pihak itu ataupun para pemohon itu merasa adanya kerugian daripada berlakunya peraturan perundang-undangan terhadap hak konstitusionalnya. Jadi ukurannya di situ, ketika teman-teman atau rekan-rekan semua merasa bahwa ada kerugian yang didapat dari berlakunya sebuah peraturan perundang-undangan, maka boleh untuk mengajukan diri untuk melakukan uji material melalui judicial review di tingkatan MK dan juga atau di MA. Jadi dua lembaga itu diberi wewenang secara atribusi oleh undang-undang untuk melakukan koreksi terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mungkin dalam sejarah perkembangan hukum yang ada di Indonesia, salah satu hal yang paling fenomenal di dalam judicial review itu adalah soal pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden yang dilaksanakan secara serentak di 2019. Sebenarnya upaya itu adalah salah satu hasil judicial review yang dilakukan oleh Effendi Ghazali, ya, salah satu pakar komunikasi politik ya Indonesia yang melakukan judicial review, sehingga proses pemilu ya, tafsir terhadap pemilu yang ada di Indonesia
dengan redaksi bahwa pemilu di Indonesia dilakukan sekali dalam 5 tahun, sehingga pelaksanaan pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden dilakukan hanya dalam satu waktu. Ya. Kalau sebelumnya kita mengenal bahwa pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden itu dipisah. Ya. Ada dua model pemilihan yang diawali dengan pemilihan legislatif, baru kemudian dilanjutkan dengan pemilihan presiden. Tapi judicial review yang diajukan oleh Effendi Ghazali sehingga MK memutuskan bahwa di 2019 pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden dilaksanakan secara serentak. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai judicial review yang merupakan salah satu bentuk ataupun perlindungan hak asasi manusia sebenarnya yang diberikan oleh undang-undang kepada seluruh warga negara dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan ataupun distribution of power di dalam konteks res politika gitu. Jadi ada upaya checks and balance di dalam melihat produk-produk legislasi yang dibuat oleh lembaga legislatif sehingga bisa dikoreksi oleh lembaga yudikatif, salah satunya melalui judicial review yang wewenang untuk melakukan itu diberikan kepada Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Untuk selanjutnya saya mengharapkan channel ini bisa didukung ya dengan cara like, share dan juga subscribe ya, agar bisa menjadi channel rujukan hukum di masa-masa yang akan datang. Terima kasih, selamat melaksanakan aktivitas kembali.